3 tahap dalam menjalankan Yaga Yingde Group. Tahap 1, tahap 2, tahap ketiga, atau fase 1, fase 2, fase 3. Pada fase 1 atau tahap 1, Anda sebagai anggota, ini kita gambarkan sebagai Anda sebagai anggota bersama 11 orang lainnya yang menjadi anggota, di mana Anda dan 11 orang ini menjadi 12 orang, diajak oleh orang yang mengajak Anda, yang menginformasikan kepada Anda tentang Yaga Yingde untuk membangun satu tim kerja. Jadi satu tim kerja ini anggotanya ada 13 orang. Satu sebagai ketua, 12 orang ini sebagai anggota. Nah, satu tim ini akan membantu satu siswa untuk dijadikan anak didik, di mana siswa ini adalah siswa yang berprestasi di sekolah tetapi dari keluarga yang tidak mampu. Yang nantinya satu tim 13 orang ini akan membantu membina siswa ini sampai mereka tamat sekolah. Bukan cuma 1 tahun, bukan cuma 2 tahun, tetapi sampai anak ini tamat sekolah. Mungkin tamat di SMA, mungkin juga tamat di perguruan tinggi. Jadi selamanya akan bekerja membina satu siswa ini sampai anak ini sukses. Nah, di tahap 1, di fase 1 ini, status Anda adalah anggota. Sebagai anggota, kita ikut membantu ketua dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ketua. Status kita hanya sebagai anggota. Kalau kata ketua kita kumpul, kita kumpul. Kalau disuruh ketua mengerjakan sesuatu untuk kepentingan siswa ini, kita bantu. Jadi status kita hanya sebagai anggota. Nah, sebagai anggota di Yaga Yingde ini, kita akan mendapatkan honor sebesar 220.000 setiap kali ada acara atau ada event penyerahan bantuan beasiswa kepada siswa ini. Nah, bantuan ini diberikan sebanyak 1 kali setiap bulan. Berarti Anda pun akan mendapatkan honor setiap bulan. Akan tetapi, karena di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, tidak setiap bulan 12 ini berangkat semua. Tetapi pada bulan yang pertama, 12 orang bersama satu ketua akan semuanya berangkat memberikan bantuan. Untuk bulan kedua, ketiga, dan selanjutnya itu bergiliran. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Nanti bagaimana sesuai kesepakatan dari tim dan sesuai dengan bimbingan dari leader-leader dari manajemen Yaga Yingde. Jadi ini tugas Anda sebagai anggota di tahap 1 dan di fase 1. Penentuan pemilihan calon siswa yang akan menjadi anak asuh ada 2 cara. Pertama, berdasarkan musyawarah mufakat dari semua tim, dari rapat anggota. Siapa yang akan dipilih dan akan disurvei yang sesuai untuk dijadikan anak asuh. Pertama. Yang kedua, bisa satu anak asuh ini ditentukan oleh ketua. Karena setiap kita bergabung menjadi relawan Yaga Yingde, kita sudah ada satu ancer-ancer yang akan kita bantu orang-orang di lingkungan kita. Oke? Di sini keanggotaan ini adalah siswa yang berada di lingkungan sekitar kita. Bisa 1 RT, 1 RW, 1 desa. Ini yang akan dibantu. Jadi siswa yang berada di lingkungan dari anggota Yaga Yingde ini. Ini tahap yang pertama. Saya ulang lagi bahwa di tahap pertama, di fase 1 ini, kita sebagai anggota, tugas kita membantu ketua. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua.
Di tahap yang kedua ini, yang tahap 1 ya, di tahap yang kedua ini Anda menduplikasi apa yang dilakukan ketua dan grup Anda pada fase 1. Di fase yang kedua ini Anda menjadi ketua di dalam tim Anda sendiri. Jadi Anda membentuk tim meniru ketua Anda di fase 1. Anda membentuk tim, merekrut 12 relawan untuk menjadi tim 12 Anda. Tim 12 ini adalah orang-orang yang berada di lingkungan Anda. Minimal orang yang berada di lingkungan Anda ini adalah 2/3%. Artinya minimal 8 orang ini adalah tetangga-tetangga Anda, dan 4 orang ini boleh dari orang luar daerah, supaya grup Anda bisa berkembang. Nah, kalau seandainya 12 orang ini bisa didapatkan di lingkungan Anda semua, itu lebih baik. Tetapi kalau semuanya dari lingkungan Anda, maka grup Anda akan susah berkembang. Makanya sebaiknya adalah 2/3, yaitu 8 orang itu orang sekitar Anda, 4 orangnya boleh orang di luar lingkungan Anda, mungkin di luar kecamatan, mungkin dalam satu kabupaten, atau bisa juga dalam satu provinsi. Yang 4 orang ini. Nah, yang 8 orang ini diusahakan ada orang-orang lingkungan Anda, supaya mudah berkoordinasi, supaya mudah bisa bertemu, supaya bisa mudah segala komunikasi dan melaksanakan semua kegiatan. Makanya dianjurkan adalah orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Pada tahap yang kedua, status Anda sebagai ketua. Anda yang mengatur siapa yang akan dipilih untuk menjadi tim Anda. Siapa yang akan mengatur pembagian tugas dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa. Semuanya Anda sebagai ketua. Tetapi keputusan bergantung dari rapat anggota Anda bersama tim Anda. Nah, di sini Anda dan tim Anda memilih satu siswa yang sesuai kriteria untuk dibantu biaya pendidikannya. Sama seperti pada saat Anda di fase 1, membantu satu siswa dengan satu tim 13 orang, Anda sebagai ketua dan 12 orang sebagai anggota. Anda melaksanakan bantuan ini setiap bulan sampai anak ini tamat sekolah, setiap bulan. Jadi setiap bulan Anda bersama 12 orang tim Anda membantu pendidikan anak ini dan bekerja sama dengan gurunya di sekolah untuk memastikan bahwa saluran ini benar-benar digunakan untuk biaya pendidikan dan benar-benar ada peningkatan dari nilai anak ini setelah mendapatkan bantuan dari Yagayingde. Karena itu nanti akan ada tim yang membantu pelajaran anak seperti mengerjakan PR dan sebagainya. Bagaimana kita membina ini selamanya sampai anak ini tamat sekolah. Jadi bukan 1 hari atau bukan 2 hari saja. Di sini cara kerja kita. Kita dalam membina siswa ini bekerja sama dengan guru sekolah. Bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk bagaimana meningkatkan pendidikan anak ini yang akan berhasil mempunyai nilai yang bagus, dapat sekolah yang lebih tinggi, sehingga cita-cita anak ini bisa terwujud. Nah, pada tahap yang kedua atau fase yang kedua ini, karena kita bekerja, kita juga akan mendapatkan honor. Sama setiap kali ada acara, setiap kali ada event resmi. Nah, untuk Anda sebagai ketua akan mendapatkan 440.000
per 1 kali acara atau per 1 kali event. Apabila ada kegiatan, Anda sebagai ketua dan 12 orang tim Anda akan mendapatkan honor sebesar Rp220.000 per acara. Jadi saya ulangi lagi, untuk bulan kedua dan selanjutnya pemberian bantuan kepada siswa ini digilir. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, sesuai kesepakatan atau sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Yagaying di grup. Jadi kita dapat honor pada saat kita melakukan acara. Pada saat tidak melakukan acara, kita tidak mendapatkan honor. Ini di fase yang kedua atau tahap 2. Di tahap yang kedua ini Anda yang pegang kendali, maka dana dari Yagaying itu akan Anda yang pegang. Anda juga yang akan membagikan honor kepada 12 orang tim Anda. Oleh karena itu, Anda sebagai ketua, hal yang paling penting ada 2. 1, Anda harus amanah karena Anda pegang uang. Harus amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus adil di dalam pembagian honor ini. Amanah dan adil dalam pembagian honor. Karena tim Anda akan bekerja selamanya dalam kekompakan membantu siswa ini sampai siswa ini tamat sekolah. Bukan 1 hari dan bukan 2 hari, akan bertahun-tahun sampai anak ini sampai tamat sekolah, sampai tamat kuliah, bahkan dia menjadi sarjana mungkin S1, S2, mungkin S3. Jadi akan lama. Karena itu harus menjaga kekompakan tim Anda. Baik, ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga. Kalau pada tahap 1 Anda menjadi anggota, Anda meniru apa yang dilakukan oleh ketua Anda. Anda menduplikasi apa yang dilakukan oleh ketua Anda. Pada tahap kedua, Anda melaksanakan apa yang dilakukan oleh ketua Anda. Anda menduplikasi. Anda menjadi ketua di dalam fase 2. Di dalam fase 3, Anda menduplikasikan, menirukan, mencontohkan apa yang telah Anda lakukan di fase kedua ke 12 orang anggota Anda ini. Begini cara kerjanya, begini pelaksanaannya dari perekrutan, kriteria perekrutan, mencari anak asuh, kriteria anak asuh. Anda ajarkan kepada 12 orang anggota Anda. Mereka paham dan mereka akan meniru Anda. Masing-masing dari tim Anda ini, mereka pada tahap yang ketiga akan membentuk timnya sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masing-masing 12 ini membentuk tim sendiri-sendiri yang anggotanya juga 12. Ambil contoh. Ini yang warna biru. Mereka membuat tim. Mengajak 12 orang untuk bergabung di dalam timnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, si biru ini membentuk satu tim yang anggotanya 12 orang dan 13 orang sama dia. Jadi pada fase yang ketiga ini, Anda sebagai pendamping, si biru ini sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai anggota. Mereka juga melaksanakan apa seperti yang Anda lakukan di fase 2. Memilih satu anak asuh untuk diberikan bantuan beasiswa dari Yagaying sampai anak ini
tamat sekolah. Sama seperti di fase 1 dan di fase 2, begitu juga di fase ketiga. Pada fase yang ketiga ini, karena semua orang ini bekerja juga akan mendapatkan honor yang sama. Si biru sebagai ketua akan mendapatkan honor 440.000 setiap kali acara, dan tiap anggota akan mendapatkan 220.000 per acara atau per event. Menariknya, di fase yang ketiga ini, tiap satu dari tim Anda, dari anggota Anda berhasil membangun tim, berhasil menyalurkan bantuan beasiswa, itu artinya Anda telah berhasil membina orang. Anda telah berhasil menduplikasikan apa yang Anda kerjakan. Karena Anda sudah berhasil membina si biru, membentuk tim baru dan berhasil melaksanakan pemberian bantuan beasiswa ke siswa, Yaga Yingde menganggap Anda orang yang sukses. Dan Anda akan berhak mengajukan permohonan menjadi karyawan Yaga Yingde. Dan sebagai karyawan, Anda akan mendapatkan gaji setiap bulan Rp500.000 tiap satu orang yang berhasil Anda bina. Jadi, karena si biru telah berhasil Anda bina, maka dari grupnya si biru ini, Anda akan mendapatkan gaji Rp1.500.000 setiap bulan. Selama penyaluran bantuan beasiswa ke anak ini terus berjalan, selama itu pula akan mendapatkan gaji Rp1.500.000 setiap bulan. Nah, bagaimana kalau 2 yang sudah berhasil Anda bantu? Maka 1.500.000 kali 2. Kalau 3, 1.500.000 kali 3. Karena tim Anda ada 12 orang, maka Anda akan mendapatkan gaji Rp1.500.000 dikali dengan 12 orang. Setiap bulan Anda dapatkan berapa? Totalnya adalah 18 juta setiap bulan. Saya ulangi lagi, Anda akan mendapatkan gaji dari Yaga Yingde Group sebesar 18 juta setiap bulan. Di luar honor sebagai ketua, di luar honor sebagai anggota. Saya lanjutkan, fase 1, fase 2, dan fase 3 pekerjaannya melekat kepada Anda. Melekat kepada setiap orang yang menjadi relawan Yaga Yingde. Selamanya di grupnya sponsor Anda sebagai anggota, dan selamanya juga Anda membantu ketua. Di fase yang kedua, selamanya juga Anda menjadi ketua, selama itu pula Anda memimpin tim Anda. Di fase yang ketiga, begitu juga, selama itu juga Anda akan menjadi pembina, menjadi pendamping di 12 grup tim Anda. Jadi kerjanya ada 3. Pekerjaan 3 ini adalah melekat kepada Anda selamanya, selama Anda masih bekerja di Yaga Yingde. Fase 1 sebagai anggota, fase kedua sebagai ketua, dan fase ketiga sebagai pendamping.